Hai guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Kembali lagi bersama saya Vanessa Herman dan juga nih ada rekan saya ya, Kevin Judo Huta Barat. Kita sapa dulu Kevin ya. Hai Kevin. Hai Fanny. Yap, saya salah fokus nih dengan maskernya ya. Oh iya. Menarik banget nih. Iya, maskernya lucu ya karena sebentar lagi akan merayakan Merry Christmas ya Fanny ya. Yap, betul. Jadi udah mulai ada tema-tema Christmasnya ya. Benar. Dan sebelumnya kita juga ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru nih ya nanti untuk teman-teman yang merayakan pastinya. Semoga membawa damai sejahtera buat kita semua ya. Dan pastinya tahun depan moga-moga jadi lebih baik lagi nih untuk kita semua ya. Betul. Yap, dan balik lagi kalau misalkan ngopi saya sama Kevin nih pasti nggak jauh-jauh dari kita akan ngobrol seputar teknikal gitu ya. Dimana kemarin tadi kita tuh udah bahas mengenai uptrend, kemudian downtrend, kemudian sideways juga ini udah kita bahas semua gitu betul. Ya. Nah, cuma mungkin nih Kev ya, pertanyaan dari teman-teman adalah gimana sih cara kita menentukan garisnya itu nih? Karena kan kemarin belum di-share ya. Kira-kira kalau misalkan chartnya ini polos, kosong, nah dari mana sih kita mau tarik garisnya gitu ya? Sehingga ini bisa membentuk uptrend, downtrend, dan sideways silakan. Oke, Van. Nah, tentunya teman-teman bicara tentang garis kan sebenarnya sebelumnya juga kita udah membahas tentang tren juga ya. Yaitu ada uptrend, ada downtrend, ada sideways. Nah, kita akan menjelaskan hal itu lebih detail dari cara menggarisnya. Nah, yang pertama mungkin kita akan membahas saham yang uptrend terlebih dahulu, yaitu saham BBCA. Tampilan gambarnya seperti di layar teman-teman ya. Oke guys, nah di sini ada saham BCA ya. Ini sebenarnya kita lihat trennya tuh tren uptrend. Kenapa? Karena di sini kita bisa menilai bahwa pergerakannya tuh cenderung menguat. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara tarik garisnya. Nah, kalau kita perhatikan posisi paling bawah itu di 22 September 2020, kita garis ke atas ya, teman-teman. Iya. Nah, ini bisa kalau kita perhatikan pergerakannya cenderung naik. Nah, kalau kita short-term-kan lagi, di mana tren ini bisa saja terjadi penguatan yang lebih tinggi lagi. Nah, ini kita bisa garis di mana levelnya kalau kita pakai short term, kita lihat yang posisi paling bawah ke atas. Ya. Nah, ini salah satu cara gambar dari tren dari segi saham BCA ya. Jadi, kalau kita perhatikan memang secara pergerakan kalau kita lihat semakin garis ini menyentuh ya, ini kalau kita lihat di sini kurang menyentuh ya, tapi kalau dilihat dari totally dari sini semakin dia menyentuh dan trennya masih dalam teritori naik, ini mengindikasikan peluang penguatan masih cukup terbuka. Cuman kalau kita lihat nih di tanggal 6 Desember nih hati-hati ya, dimana kalau kita perhatikan untuk saat ini trennya ini akan menguji supportnya, maksud saya adalah menguji dari segi garis trennya ya. Kalau misalnya garis trennya tertembus, ini posisinya bisa saja terjadi pelemahan atau bisa saja terjadi tren yang baru atau reversal. Reversal dalam tanda kutip adalah mencoba memberikan tren yang baru untuk turun. Karena selama ini kan trennya masih uptrend. Nah, itu dari pergerakan. Kita juga bisa lihat dari segi yang lain, di mana kalau kita perhatikan teman-teman, saham yang lain ya seperti BBRI gitu ya. Untuk uptrend kita bisa lihat juga. Nah, ini kita akan garis ya. Misalnya kita ngambil bicara dari short termnya ya. Nah, ini bisa terlihat nih teman-teman nih. Jadi di sini kita bisa lihat, kita bisa bandingkan kalau misalnya pergerakan BBRI ini cenderung masih uptrend. Ya, walaupun sekarang kalau kita lihat di short termnya, teman-teman bisa kombinasikan juga. Misalnya nih harganya cenderung lebih naik lagi nih, lebih tinggi gitu ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk memudahkan kalau misalnya sebuah pergerakan saham apakah akan melanjutkan kenaikan atau tidak. Dan tentunya ini masih melanjutkan kenaikan ya, karena teritorinya masih berada di atas garis yang nomor 2 ini secara short term. Tapi kalau secara middle term, teman-teman bisa cek dari sisi yang level paling bawahnya. Ya, jadi tentunya kalau cara menggaris itu kita ambil posisi yang paling bawahnya dari segi candle ya. Nah, kayak gini kan paling bawah nih kita ambil untuk coba ambil garis ke atas. Nah, semakin garis ini
menyentuh dan tidak tertembus, nah ini semakin kuat area tren untuk arahnya ke depannya sampai mungkin let's say 21 Maret 2023, asumsi seperti itu. Dan kalau kita kombinasikan dengan short term ya, misalnya dari 19 Oktober kan kenaikannya lebih terjal ya kalau kita lihat dari saham BRI. Nah ini juga bisa dikombinasikan, dia ngambil yang posisi paling bawah lalu sempat ke bawah lagi, swing dalam tanda kutip, tapi secara tren tidak patah dan masih melanjutkan penguatan. Itu kita bisa lihat dari saham BCA maupun BBRI. Oke, nah jadi kalau sesuaian dengan teman-teman lihat ya sebelumnya, jadi memang kalau ditanya tarik garis dari mana nih, kita lihat aja garis yang mana nih yang banyak kena titiknya gitu. Betul. Ya. Nah makin banyak dia kena, yang pasti lebih dari 2 titik, nah itu berarti menjadi ibaratnya support yang lebih kuat seperti itu ya. Dan kalau kita tarik garis ke atasnya, nah berarti atasnya itu jadi resistensi yang kuat ya, kurang lebih seperti itu ya Kev ya. Betul Van. Oke, dan next nih kalau untuk yang downtrend dan juga mungkin yang sideways ya, contohnya kayak gimana sih Kev? Nah, kita mungkin langsung aja untuk membahas saham yang masuk ke dalam posisi downtrend dan juga sideways. Berikut tampilannya. Oke, kita sekarang kita masuk ke dalam saham selanjutnya yang pergerakannya downtrend. Di sini teman-teman lihat ada saham Gudang Garam ya. Jadi selama pergerakan Gudang Garam ini memang pergerakan secara trennya adalah tren melemah. Bagaimana cara kita menggarisnya? Kalau kita bicara dari segi middle termnya dulu ya, di mana pertengahan dari 21 Juli 2022 tendensinya masih teritorinya bergerak ke sini gitu ya. Tapi belakangan ini kalau kita perhatikan secara short term terjadinya penurunan yang menurut kita tuh terjal banget ya. Jadi di mana kalau penurunannya biasanya ke arah tendensinya di 22.000 asumsinya di bulan 1 Februari 2023, tapi ternyata di teritori 26 Oktober ini terjadi penurunan yang cukup luar biasa sampai 17 Januari 2023 ini perkiraan di level 16.272. Ini asumsi kita melihat dari segi trennya. Jadi kalau kita perhatikan ini bisa teman-teman kombinasikan dari segi yang pertama adalah dari segi middle termnya yang lebih ke arah sideways. Ya, kita tentukan titik-titiknya. Lalu yang kedua adalah dari sisi short termnya, di mana short termnya lebih terjal untuk segi penurunannya lebih dalam ya dibandingkan yang sebelumnya, dan ini mengindikasikan bahwa tren ini masih terus berlanjut. Kecuali kalau kita lihat nanti di 7 Desember lalu sampai 9 Desember penguatannya bisa ke menembus tren dari yang short termnya. Kemungkinan dia akan coba ke level yang tren untuk di middle term ya, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa dua level ini atau dua garis ini harus tertembus secepatnya gitu ya. Kalau tidak ya potensinya masih akan melanjutkan pelemahan sampai di Januari 2023 maupun juga di tanggal 2 Februari 2023, tergantung dari bagaimana teman-teman menggarisnya, itu lebih tepatnya seperti itu. Nah tadi kan kita udah bahas dari segi uptrend dan juga downtrend. Nah sekarang kita mau bahas dari segi sideways. Di layar teman-teman ada saham keras atau Krakatau Steel yang dimana pergerakannya itu teritorinya lebih datar. Ya walaupun memang ada kenaikan lalu juga ada penurunan. Di sini kita ngambil posisi yang paling bawah dulu. Ya dimana kalau kita perhatikan yang paling bawah itu dari segi closing market kita lihat di segi 330. Terus juga kita ngambil yang paling atas. Paling atas itu kalau kita lihat di closing market mungkin di level 408. Ya, closing market kita ambil dari sini. Nah, kalau kita lihat performa dari Krakatau Steel keras itu kalau kita lihat jabarin dari tanggal 27 Januari, 31 Januari, memang performanya kecenderungannya adalah kenapa sideways karena setiap menyentuh level 330 dia rebound. Lalu ketika menyentuh level 330 rebound, nah posisinya adalah mereka naik. Dan naik itu sampai dengan 18 April berada di level resistennya di 400 dan 408. Lalu habis itu terjadi penurunan lagi. Lalu ternyata sempat naik lagi sebelum menyentuh 330. Lalu ternyata sebelum menyentuh level sini dia sudah naik dulu ya. Tapi ternyata tidak tertembus level 408, dia kembali lagi turun. Sampai di mana level 330 tertembus dari segi level low-nya, tapi dari segi closing marketnya masih berada di atas level supportnya, yaitu di closingnya di 332. Nah melihat hal tersebut memang pergerakan ini bisa teman-teman garis yang paling bawah dulu, lalu coba yang paling atas. Nah memang yang namanya pergerakan ini kan kecenderungannya sideways ini kan memang ada beberapa di atas range area. Nah range area itu memang range area di sini memang lebih ke arah level yang paling rendah low
dan juga level high, yaitu 330 dan 408. Bagaimana kalau misalnya kita kombinasikan dengan yang berada di atas level support 330? Bisa saja ya. Jadi kita lihat untuk saat ini mungkin kira-kira di level 350 atau 348 ya, dimana level tersebut pernah tertembus dan juga pernah kuat ya, seperti di tanggal 13 Juli ini pernah kuat, lalu juga di tanggal 8 Maret sampai dengan 23 Maret pernah tertembus. Lalu juga posisi yang resisten yang menengah range-nya di berapa? Mungkin di sini di 386 ya, 380. Jadi itu bisa teman-teman perhatikan di level tersebut. Ini bisa saja kuat, bisa saja tertembus ya. Ini tertembus 380, dia naik, habis itu dia kuat di level tersebut ini di tanggal 19 April dia coba lagi turun gitu. Ya, itu yang kita bisa lihat. Lalu juga nih sempat dia naik, ternyata dia kuat juga, lalu juga terjadi kenaikan lagi setelah tanggal 23 Agustus ya. Level 386-nya membel lagi, kuat lagi sebagai support dan terjadi kenaikan mencoba ke 408. Nah, inilah sebagai gambaran untuk teman-teman tahu bahwa level ini tuh masih level sideways dilihat dari paling atasnya dan juga paling bawahnya. Dan tentunya yang paling bawah ini harus ada perdekatan ya, dari antara garis dengan candle itu saling dekat gitu. Begitupun juga resistennya atau paling atasnya juga dekat gitu ya. Itu yang mengindikasikan bahwa polanya akan datar atau sideways. Oke, dan itu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih sebetulnya tuh kalau cara menarik garisnya sama nih. Tinggal kita menentukan aja gitu ya, apa yang ini uptrend kah atau ini lagi downtrend atau yang sideways. Kurang lebih seperti itu ya. Betul. Nah guys, gimana? Seru kan perbincangan kita kali ini? Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe YouTube channel kami di CGSCMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGSCMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi!